Kedua, kita akan memasuki topik zakat. Yang pertama ada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Kemudian ada hukum zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dan ijma para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian ada syarat zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki dan objek zakat. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek Islam antara lain merdeka, terus balik dan berakal. Kemudian syarat zakat yang berhubungan dengan objek milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang. Kemudian terakhir berlaku setahun atau haul. Kemudian ada rukun zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Kemudian penyerahan sebagai harta tersebut dari orang yang memiliki harta kepada orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Kemudian yang terakhir, penyerahan amal kepada orang yang berhak menerima zakat. Hikmah dari keutamaan ibadah zakat. Hikmah antara lain adalah mensucikan jiwa orang yang berharta, kemudian membantu orang yang kekurangan, dan terakhir mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita masuk topik wakaf. Pengertian wakaf tersendiri adalah berasal dari bahasa Arab berarti menahan atau al-habz dan mencegah al-manu. Al-manu artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Sedangkan berdasarkan dari syar'i, wakaf adalah penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Hukum wakaf sunnah. Hukum wakaf itu hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Wakaf merupakan sodakoh jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakaf sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal maka amalannya terputus kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada rukun wakaf. Orang yang berwakaf atau al-wakif, benda yang diwakafkan, orang akan menerima manfaatnya. Kemudian ada hikmah dan keutamaan wakaf, yaitu menghilangkan sifat kikir dan tamak dalam diri manusia, mendapatkan pahala yang terus mengalir, kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Yang terakhir ada harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu tidak bergerak dan bergerak. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Menurut harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Wakaf mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Kemudian harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.